Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arneta Dwi Putri, kelas PAI 1A, ingin memenuhi tugas ujian tengah semester. Metode studi Islam adalah cara atau proses yang bisa memudahkan kita dalam memahami ilmu-ilmu keislaman dan mengetahui bahwa Islam dipahami dalam berbagai sudut pandang. Di sana kita harus benar-benar teliti bahwa yang kita ikuti itu benar-benar baik. Islam telah ada sejak zaman kenabian. Sejak itu, Islam berkembang sampai saat ini. Islam pernah mengalami kemunduran, tapi dengan kekokohan hati, Islam bisa berjaya. Pada tahun 1800 Masehi, Islam disebut juga Islam modern. Di masa ini, banyak perkembangan yang pesat seperti pendidikan, kebudayaan, politik, dan perdagangan. Islam sebagai doktrin, Islam sebagai gejala budaya, Islam sebagai interaksi sosial dan dimensi keilmuan dan keagamaan. Contoh, Islam sebagai doktrin ialah meyakini Rasul-Rasul Allah, meyakini rukun iman, rukun Islam, dan sebagainya. Contoh, Islam sebagai gejala budaya ialah jika bertemu dengan orang, mengucapkan salam, berpakaian secara islami, dan lain-lain. Contoh Islam sebagai interaksi sosial ialah dalam aspek muamalah atau jual beli. Contoh dimensi keilmuan dan keagamaan, praktek keyakinan dan pemahaman, atau membaca Al-Quran. Orientalisme. Menurut Dr. Nasir Mahmud, mendefinisikan orientalisme sebagai sarjana barat yang berusaha mempelajari masalah-masalah ketimuran dan menyangkut keagamaan dan adat istiadat. Sedangkan oksidentalisme adalah suatu cara dan kebiasaan yang dilakukan sarjana timur dan memberi karakteristik dunia barat. Akibat munculnya orientalisme menurut Hasan karena adanya pergulatan dua dunia, yaitu Islam dan Nasrani. Sedangkan akibat munculnya oksidentalisme karena doktrin gereja sangat mendominasi dan mengekang kebebasan. Tradisional, cara beragamanya berdasarkan tradisi. Yang formal, yaitu cara beragamanya berdasarkan formalitas yang berlaku di lingkungannya. Yang ketiga, rasional, berdasarkan penggunaan rasio sebisanya. Yang keempat, pendahulu, berdasarkan penggunaan akal dan hati atau perasaan di bawah wahyu. Pendekatan nakli adalah cara pandang atau paradigma yang terdapat dalam bidang suatu ilmu yang selanjutnya. Yang pertama, pendekatan nakli adalah cara pandang atau paradigma yang terdapat dalam bidang suatu ilmu yang selanjutnya. Yang kedua, pendekatan akli diturunkan Allah khusus hanya kepada orang yang berakal. Yang ketiga, pendekatan kasyfi dipergunakan oleh para sufi untuk memperoleh pengetahuan secara langsung dari Allah.